Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Puspa Dewi dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hubungan pajak dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang merupakan bagian hukum yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana. Hukum pajak adalah hukum pajak dan hukum pidana adalah bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pajak atau KUHP banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Nah, hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang ada dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 yang jelas menyebutkan bahwa adanya sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan di bidang perpajakan atau berupa kelupaan dan kesengajaan. Nah, bahkan ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada ketentuan hukum pidana. Misalnya, wajib pajak yang memindahtangankan atau memindahkan hak atau rusak barang yang telah disita karena tidak melunasi hutang pajaknya akan diancam dalam pasal 231 KUHP. Demikian juga apabila terjadi tindak pidana pajak, maka proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana pajak mengacu pada ketentuan KUHP, termasuk misalnya dalam hal pembuktian tindak pidana pajak mengacu pada ketentuan pasal 184 KUHP. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, saya Wendy Afrila di sini akan melanjutkan materi yaitu tentang subjek tindakan pidana pajak. Dalam konteks pidana, Wirjono Projodikoro dalam bukunya Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek pidana itu. Juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Oleh karenanya, perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Maka perbuatan korporasi dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional. Perbuatan dalam melaksanakan undang-undang perpajakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya disingkat dengan UU KUP Bab 8 tentang ketentuan pidana yang diancam dengan hukuman pidana bagi wajib pajak atau pejabat pajak atau pihak lainnya dapat dikenakan terhadap 1. Setiap orang karena A. Kealpaan, B. Dengan sengaja, C. Melakukan lagi, D. Melakukan percobaan, dan E. Ikut serta. Turut serta menganjurkan, membantu melakukan perbuatan dalam rangka pelaksanaan undang-undang perpajakan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kemudian yang kedua, setiap orang yang menerbitkan atau menggunakan faktur pajak atau bukti pemungutan pajak atau bukti pemotongan pajak atau bukti setoran pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana dengan pidana penjara serta denda atau pasal 39A UU KUP. Yang ketiga, pejabat yang A. Karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sesuatu hal yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan.
atau B. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan tersebut dipidana dengan pidana kurungan atau kealpaan atau penjara dengan sengaja dan denda pasal 40 dan pasal 41 UU KUP. Keempat, setiap orang wajib memberikan keterangan atau bukti dalam melaksanakan undang-undang perpajakan dengan sengaja tidak memberikan keterangan tersebut dipidana dengan pidana kurungan dan denda pasal 41A UU KUP. Kelima, setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana kurungan dan denda pasal 41B UU KUP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Arif Wahyu Cahyo. Saya akan menjelaskan tentang penyidikan dan penuntutan pidana pajak. Yang pertama, penyidikan tindak pidana pajak. Ketentuan mengenai penyidikan tindak pidana pajak terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang KUP. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menentukan tersangka atau pasal 1 angka 31 Undang-Undang KUP. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa definisi tersebut kurang tepat karena penyidikan tindak pidana pajak didahului dengan pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan bukti permulaan didahului dengan pemeriksaan pajak, sehingga seharusnya tersangkanya telah dapat ditetapkan sejak awal. Dengan demikian, proses penyidikan tindak pidana pajak merupakan proses perkembangan pemeriksaan bukti permulaan untuk membuktikan tindak pidana pajak yang diduga dilakukan oleh WP atau pihak-pihak lainnya. Penyidik tindak pidana pajak dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana pajak atau pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KUP. Wewenang penyidik berdasarkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang KUP adalah: yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketujuh, menyuruh, berhenti, dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa. Yang kedelapan adalah memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 10. Menghentikan penyidikan. 11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penuntutan tindak pidana pajak. Setelah proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana pajak selesai dilakukan, maka hasil penyidikan harus disampaikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KUP. Dari pengaturan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa penuntutan tindak pidana pajak juga dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Dalam hal ini, ketentuan dalam KUHP
Daluarsa penuntutan tindak pidana pajak adalah 10 tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Pasal 40 Undang-Undang KUP. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi WP, penuntut umum dan hakim, serta untuk menyesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terhutang, yaitu 10 tahun. Baiklah, selanjutnya itu yang D, yaitu putusan hakim. Putusan hakim adalah penemuan hukum dalam artian khusus mengandung pengertian, proses, dan karya yang dilakukan oleh hakim yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkret yang diujikan kepada hati nurani. Dalam rangka meningkatkan peran hukum sebagai agen objek mewujudkan putusan yang benar dan adil, maka dituntut bagi seorang hakim agung untuk menerapkan metode pendekatan penemuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh hakim ketua pada majelis hukum yang menangani perkara tersebut. Perkara tersebut hakim anggota dan panitera. Hal ini diatur dalam pasal 184 ayat 3 HIR dan pasal 195 ayat 3 RBG. Apabila hakim ketua berhalangan mendatanganinya, maka putusan itu ditandatangani oleh hakim anggota tetua yang telah ikut memeriksa dan memutuskan perkaranya sebagai diatur dalam pasal 187 ayat 1 HIR. Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berlaku. Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan dalam hal pengadilan pajak, mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa. Yang kedua itu dalam jangka 1 bulan sejak Mahkamah Agung permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan dalam hal pengadilan pajak, mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat. Putusan atas permohonan peninjauan kembali terus harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Baiklah, itulah tadi hasil dari pembahasan kami mengenai peradilan pajak. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.